8 korban ditemukan tewas dalam evakuasi kecelakaan helikopter. Tugas Haji 2026 mulai diberangkatkan, waktu kerja 70 hari. Rute baru, Iran menembus blokade Amerika Serikat. Halo, selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Jumat 17 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Sama saya, Adnan. Informasi pertama, pemirsa, proses evakuasi korban kecelakaan helikopter PK-CVX di Kabupaten Sukadau, Kalimantan Barat dilakukan secara bertahap hingga akhirnya seluruh jenazah diberangkatkan ke rumah sakit rujukan melalui jalur udara. 2 kru dan 6 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban kecelakaan helikopter PK-CVX di Kabupaten Sekandu, Kalimantan Barat dilakukan secara bertahap dan hati-hati hingga akhirnya seluruh jenazah diberangkatkan ke rumah sakit rujukan melalui jalur udara. Terdapat 8 korban ditemukan dengan rincian 2 kru dan 6 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi dimulai dengan pengangkatan korban dari puing-puing helikopter pada Kamis malam 16 April 2026. Selanjutnya tim melaksanakan penurunan korban dari lokasi puncak bukit menuju posko lapangan SAR gabungan dan selesai dikerjakan pada Jumat pagi 17 April 2026. Kemudian korban dipindahkan ke ambulans. 8 ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi lanjutan dengan pengawalan pihak kepolisian. Selain itu, transportasi udara juga disiapkan menggunakan helikopter Super Puma dari Lanut Supadio, Pontianak menuju lapangan Yonif 642 Sanggau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Made Junetra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang sudah bekerja maksimal dalam proses evakuasi serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Operasi SAR akan terus dilaksanakan sesuai perkembangan situasi di lapangan. Seluruh rangkaian evakuasi berjalan lancar berkat koordinasi lintas instansi mulai dari Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan relawan. Dalam penanganan ini, TNI AD mengerahkan 209 prajurit. Pengerahan personil TNI AD dilakukan untuk membantu tim pencarian dan pertolongan atau SAR mempercepat penemuan lokasi jatuhnya helikopter dan mengevakuasi korban. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 terus dimatangkan oleh pemerintah. Pagi ini, Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji ke Arab Saudi. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH pada pelaksanaan haji 2026 mulai diberangkatkan menuju Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat 17 April 2026. Keberangkatan petugas haji sebagai persiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Pemberangkatan tahap awal ini mencakup petugas daerah kerja Madinah, daerah kerja bandara, serta petugas kantor urusan haji. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan berjalan optimal sejak kedatangan jamaah haji di Tanah Suci. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menekankan petugas yang berangkat pada tahap awal akan mengemban tugas dengan waktu lebih panjang, bahkan mencapai sekitar 70 hari di Tanah Suci. Menurut Dhanil, lama masa tugas ini menjadi tantangan besar terutama dalam menjaga ketahanan mental dan fisik, mengingat para petugas harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang tidak singkat. Para petugas penyelenggara ibadah haji diberangkatkan lebih awal ini akan melakukan berbagai persiapan teknis, termasuk koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, penyiapan pemondokan, serta sistem layanan di bandara dan Madinah sebelum gelombang jemaah haji tiba. Dengan persiapan yang lebih matang sejak awal, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Ada sekitar lebih dari 400 petugas, 460 petugas hari ini yang diberangkatkan ke Madinah. Mereka terdiri dari para petugas pelinjam atau perlindungan jamaah dan petugas-petugas lainnya
mereka ini nanti adalah gelombang pertama, nanti beberapa hari kemudian nanti akan ada yang berangkat lagi untuk bertugas di sana. Dan sebelumnya sudah ada tim advance yang berangkat tanggal 13 yang lalu. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik seiring meningkatnya kompleksitas layanan dan jumlah jamaah. Selain itu, peningkatan layanan menjadi fokus utama mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan bagi jemaah di Arab Saudi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, kuota haji Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan lebih dari 220.000 jemaah, menjadikan Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pokoknya yang kanan kiri ujung di crop aja. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon ini menyoroti kondisi harga energi nasional yang masih sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global. Kondisi ini terjadi saat Indonesia tergantung pasokan dan harga energi dari pasar internasional, terutama minyak mentah yang berdampak pada sektor transportasi dan juga industri. Gelombang fluktuasi harga komoditas global terus memberikan tekanan terhadap stabilitas energi nasional. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada sektor transportasi dan industri menjadi perhatian serius di parlemen. Herman Hairon menyoroti dampak fluktuasi harga komoditas global yang terus mempengaruhi harga energi nasional. Hal ini disampaikannya usai kegiatan KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Menurut Herman, selama Indonesia masih tergantung impor, dinamika harga internasional akan terus berdampak pada stabilitas harga dalam negeri. Herman menjelaskan kenaikan harga minyak mentah global turut mendorong naiknya harga produk turunan seperti aftur yang berdampak pada biaya operasional dan tarif transportasi udara. Data terkini menunjukkan harga aftur berkisar di level Rp23.000 per liter yang memicu penyesuaian full surcharge dan berimbas pada harga tiket pesawat domestik. Herman menegaskan penting kebijakan subsidi dan stabilitas harga energi, termasuk keputusan pemerintah yang menahan kenaikan BBM subsidi selama 1 tahun, serta mekanisme floating price untuk BBM non-subsidi. Herman juga menyoroti opsi kompensasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong arah kemandirian energi nasional agar tidak terlalu tergantung pada gelombang harga global. Kalaupun toh ada kenaikan, ini kan biasa dalam harga yang atau dalam komoditas atau dalam jenis BBM tertentu, ini kan tidak disubsidi dan masuk dalam kategori floating price. Artinya pada waktu harga internasional naik, dia ikut naik. Pada waktu harga internasional turun, ya ikut turun. Namun kalaupun kemudian ada kenaikan dan pemerintah menetapkan kebijakan untuk tidak naik, ya tentu nanti ada kompensasi dari pemerintah. Di sisi lain, kenaikan harga aftur global juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sejumlah data menunjukkan biaya aftur yang berada di kisaran Rp23.000 per liter, turut memberikan tekanan pada biaya operasional penerbangan internasional yang melayani rute haji. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa dampak fluktuasi tersebut masih dapat dikendalikan melalui skema subsidi dan efisiensi anggaran, sehingga tidak langsung membebani biaya perjalanan jamaah. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas biaya penyelenggaraan haji di tengah tekanan energi global. Resto Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual termasuk kasus dugaan pelecehan daring di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Puan meminta agar para pelaku diproses hukum secara adil serta menekankan peran penting dunia pendidikan dalam mencegah terulangnya kasus yang serupa. Acara KWP ini semoga bisa menjadi... Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara merespon kasus dugaan pelecehan seksual daring yang melibatkan 16 mahasiswa FHUI terhadap 27 korban. Ditemui usai acara KWP Awards di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026, Puan meminta agar mahasiswa pelaku pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia diproses dan diadili. Puan juga menekankan pentingnya peran dunia pendidikan dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Karena itu institusi pendidikan harus mampu memberikan pembinaan sekaligus menjamin lingkungan yang aman. Lebih lanjut, Puan menilai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mendorong semua pihak untuk berani berusaha agar kasus serupa tidak terulang kembali. Tidak boleh
ada kekerasan seksual dimanapun, dan kami tentu saja menolak ada kekerasan seksual dimanapun, dan tentu saja harus diadili secara adil. Dan bagaimana kemudian dunia pendidikan juga harus memberikan pendidikan. Di dunia pendidikan, universitas harus bisa memberikan dan menjaga semuanya itu untuk bisa adil dan tidak boleh terulang lagi. Harus dievaluasi, kemudian semuanya harus bicara, harus berani berbicara terkait dengan ini, dan tidak boleh no kekerasan seksual dimanapun. Sebelumnya 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengakui telah melakukan pelecehan seksual secara daring terhadap 27 korban. Aksi tersebut dilakukan melalui grup WhatsApp dan Line dengan isi pesan yang merendahkan dan bernuansa seksual. Pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan kecaman keras atas peristiwa tersebut. Fakultas menegaskan komitmen menjaga nilai hukum dan etika akademik serta menolak segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia. Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi lingkungan pendidikan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan kampus yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani ini menyebut rancangan undang-undang pemilu masih dibicarakan secara informal bersama dengan para ketua umum partai politik. Di sisi lain, fraksi Golkar juga mendorong agar pembahasan segera dipercepat, mengingat tahapan pemilu sudah mendekat. Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan aturan pemilu ke depan lebih matang dan juga komprehensif. Di tengah dinamika pembahasan revisi aturan pemilu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Pemilu Perubahan kedua saat ini masih dibahas secara informal oleh para ketua umum partai politik. Puan, yang ditemui usai acara KWP Awards di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026, menyebut para ketua umum ingin memastikan RUU Pemilu dapat menjadi acuan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik. Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mewanti-wanti terkait keterbatasan waktu menjelang tahapan pemilu. Menurut Sarmuji, pembahasan RUU Pemilu harus segera dilakukan karena materi perubahan sangat banyak dan kompleks. Insya Allah nanti kalau Mbak Puan sudah bicara begitu, berarti akan segera dilakukan komunikasi yang lebih formal ya. Dari fraksi Partai Golkar berharap kalau mau undang-undang pemilu ini dilakukan perubahan, memang harus segera dibahas. Karena isunya sangat banyak, kalau mau diubah itu sangat banyak. Sarmudi menyebut berbagai poin dalam RUU tersebut harus dicermati satu persatu, terlebih adanya rencana integrasi beberapa undang-undang dalam satu payung hukum. Hal ini dinilai akan menambah tingkat kerumitan dalam pembahasan. Selain itu, dari sisi waktu, Indonesia akan segera memasuki tahap pemilu yang seharusnya dimulai pada akhir tahun ini. Karena penyelenggara pemilu sudah harus direkrut tahun ini. Kalau undang-undang pemilunya itu tidak segera dibahas, pasti tahapan pemilunya akan mundur. Ada dua kemungkinan kalau tahapan pemilunya mundur. Kita harus punya cara untuk menyelesaikan atau memampatkan tahapan-tahapan pemilu. Yang kedua, ya caranya ya undang-undangnya nggak berubah berarti. Itu yang paling sederhana, yang paling mudah supaya tahapan pemilunya bisa segera dimulai. Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan rapat pembahasan awal RUU Pemilu ditunda tanpa kejelasan waktu. Rapat yang seharusnya digelar Komisi 2 pada Selasa 14 April 2026 untuk mendengarkan paparan badan keahlian dewan tersebut batal dilaksanakan. Meski demikian, Doli menyebut materi yang akan dibahas meliputi analisis awal, pematahan isu, hingga respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan masukan masyarakat. Ia menegaskan, pimpinan partai dan DPR perlu segera menyikapi serius RUU ini, mengingat pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu harus dilakukan paling lambat Agustus atau September tahun ini. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Puan raih apresiasi di KWP Award. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meraih apresiasi dalam ajang KWP Awards 2026 atas perannya mengawal kebijakan pro perempuan. Puan menilai ajang ini menjadi jembatan komunikasi antara parlemen dan masyarakat melalui peran jurnalisme. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Puan menerima penghargaan sebagai tokoh pengawal kebijakan pro perempuan. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Ketua KWP Aryawan di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara 4, Kamis 16 April 2026. Ditemui usai acara, Puan menyebut peran media parlemen sangat penting dalam menyampaikan hasil kerja legislatif kepada masyarakat. Puan juga menilai di era digital, media memiliki peran strategis sebagai penyaring informasi untuk menangkal hoaks. PP ini semoga bisa menjadi jembatan antara gedung parlemen dengan dunia jurnalisme untuk bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh parlemen, ya bukan hanya DPR tapi MPR, DPD, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan melalui bahasa keseharian rakyat sehingga rakyat paham isi dari semua kebijakan yang kita lakukan. Khususnya jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman bahwa apa yang kami lakukan itu memang betul-betul sesuai dan tentu saja menjadi jembatan bahwa jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman. Apalagi di era digital seperti ini banyak sekali berita hoaks, berita yang kontennya itu kemudian dipotong-potong sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Puan berharap KWP Awards tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga mendorong peningkatan kinerja serta transparansi lembaga perwakilan kepada masyarakat. Selain pimpinan DPR, sejumlah pimpinan MPR dan DPD RI juga turut menerima penghargaan. Dari pimpinan DPR RI, Sari Yuliati menerima penghargaan sebagai pimpinan perempuan inspiratif parlemen. Sementara dari pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani mendapat penghargaan atas fokus mengawal konsensus kebangsaan. Edi Baskoro Yudhoyono atas kepedulian terhadap kesejahteraan dan ekonomi desa, serta Edi Suparno atas fokus pada energi hijau berbasis kepentingan nasional. Adapun dari pimpinan DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin menerima penghargaan fokus demokrasi hijau. Yoris Raweyai atas kepedulian pembangunan daerah 3T, serta Tamsil Linrung atas penguatan daerah sebagai pilar kebudayaan. KWP Awards 2026 sendiri mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas. Lebih dari 20 penghargaan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR, MPR, DPD RI. KWP Awards menjadi ajang apresiasi sekaligus penguat sinergi antara parlemen dan media. Restu Wulandari, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai tokoh pengembangan dan diplomasi olahraga. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran Erick dalam memperkuat kerjasama dan diplomasi olahraga Indonesia di tingkat global. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima penghargaan KWP Awards 2026. Erick menerima penghargaan sebagai tokoh pengembangan dan diplomasi olahraga. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan di Ruang Pustaloka Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Erick Thohir dinobatkan sebagai tokoh pengembangan dan diplomasi olahraga atau Sport Development and Diplomacy. Penghargaan ini diberikan atas perannya dalam memperluas kerjasama internasional melalui sektor olahraga serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ditemui usai acara, Erick menegaskan bahwa diplomasi menjadi elemen penting dalam hubungan antar negara. Menurut Erick, diplomasi tidak hanya mencakup ekonomi dan politik, tetapi juga diplomasi kemasyarakatan termasuk olahraga yang dinilai mampu mempererat hubungan internasional. Erick menjelaskan, sport diplomasi menjadi bagian penting dalam hubungan antar negara yang sering tidak terlihat namun dimiliki dampak besar.
Ia menyebut sejumlah kerjasama termasuk dengan Perancis menjadi contoh implementasi diplomasi olahraga di tingkat global. Ya memang diplomasi itu menjadi kunci dalam hubungan antar negara. Kalau kita lihat Bapak Presiden juga di situasi geopolitik, geoekonomi yang sedang terjadi, beliau banyak keluar negeri tidak lain untuk memastikan daripada tentu keseimbangan ekonomi dan politik itu bisa terjadi. Nah, cuman kadang-kadang diplomasi itu sering dilihat hanya di segi ekonomi dan politik saja. Sebenarnya ada juga diplomasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu diplomasi untuk kemasyarakatan. Nah, kebetulan memang biasanya diplomasi kemasyarakatan itu tidak lain, ya salah satunya di sport diplomasi olahraga. Dan kalau kita lihat, kalau di ekonomi dan tentu politik kadang-kadang suka ada perbedaan pandangan untuk kerjasama tersebut. Karena itu yang biasa membuat tentu ketegangan banyak negara. Tetapi alhamdulillah kalau sport diplomasi itu rata-rata justru mengikat hubungan negara. Nah, kita bisa lihat contoh misalnya, kalau dulu kita dengan Belanda, kita juga pernah pemain bulu tangkis kita yang jadi warga negara Belanda, Mia Audina, itu nyumbang Olimpiade loh. Dan itu salah satu juga bagian sport diplomasi dengan salah satu cabang olahraga. Banyak sekali kemarin misalnya saya juga dengan kedutaan Perancis, karena Presiden Macron juga mendorong sport diplomasi sebagai negara Perancis. Makanya kita juga akan kerjasama dengan Perancis, ada bola, ada surfing, ada equestrian, nah itu juga di sport diplomasi. Jadi memang sport diplomasi ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak terlihat, sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan negara satu dan lain. Kegiatan KWP Awards 2026 menjadi ajang apresiasi bagi berbagai tokoh nasional dan pejabat publik yang dinilai memberikan kinerja serta dedikasi terbaik. Sejumlah kategori penghargaan lain juga diberikan dalam ajang ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi di daerah sektor pembangunan. Resto Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, anggota DPR Komisi 6 fraksi Partai Demokrat Herman Hairon ini menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026. Herman menyebut apresiasi ini menjadi pelecut bagi anggota legislatif untuk meningkatkan kinerja ke depan. Anggota DPR Komisi 6 fraksi Partai Demokrat Herman Hairon menerima penghargaan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dalam ajang KWP Awards 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Penghargaan ini diberikan Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja legislatif. Herman menilai penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang pada hari ini memilih dan menetapkan para anggota DPR, para eksekutif yang tentu menjadi pilihan atas potret kinerja selama 2 tahun. Karena setahu saya memang 2 tahun sekali diadakan penghargaan ini. Dan potret ini tentu menjadi pelecut dan pendorong agar para anggota legislatif ke depan bisa bekerja lebih baik lagi. Sejumlah pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI juga turut menerima penghargaan dalam berbagai kategori. KWP Awards menjadi ajang apresiasi sekaligus penguat sinergi antara parlemen dan media. Melalui ajang ini, diharapkan kinerja lembaga legislatif semakin transparan dan responsif. Resto Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Kementerian Sosial ini menerima penghargaan dalam KWP Awards 2026. Apresiasi diberikan atas program Sekolah Rakyat difokuskan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026 yang digelar di Ruang Pustaloka Gedung Nusantara 4 DPR RI pada Kamis 16 April 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima penghargaan atas program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menangani kemiskinan. Ditemui usai acara, Agus Jabo menjelaskan program ini menyasar masyarakat pada desil 1 dan 2 dengan tujuan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Kami
memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada KWP ya, yang telah membuat acara yang isinya adalah apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Untuk Kemensos ya, yang tadi mendapatkan penghargaan adalah tentang Sekolah Rakyat ya. Jadi Sekolah Rakyat ini adalah program Pak Presiden ya untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Jadi Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu di desil 1 dan 2 kalau di DTSN. Saya ingin mengucapkan ya terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kementerian, lembaga, termasuk gubernur, bupati yang telah ikut mendukung ya atas terselenggaranya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat program ini ditargetkan terus bertambah seiring perluasan jangkauan program di seluruh Indonesia. KWP Awards 2026 digelar sebagai ajang apresiasi kinerja lembaga negara dan mitra kerja. Ajang ini mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas, serta bertujuan mendorong peningkatan kinerja dan inovasi dalam pelayanan publik. Restu Wulandari, Ade Chandra, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. Penghargaan diberikan atas komitmen Andra Soni dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan publik di Provinsi Banten. Ajang KWP Awards digelar di Ruang Pustaloka Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini merupakan agenda apresiasi kepada pimpinan DPR, fraksi di DPR, kementerian dan lembaga hingga kepala daerah. Gubernur Banten Andra Soni menjadi salah satu kepala daerah yang menerima penghargaan dalam kategori kepala daerah fokus pada pendidikan dan pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan atas upaya pemerintah Provinsi Banten dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih kepada para jurnalis parlemen melalui KWP yang telah memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Ini akan menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten melalui upaya-upaya pembukaan akses pendidikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Andra memaparkan sejak 2025, Pemprov Banten menjalankan program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta. Pada 2026, program ini dirancang diperluas termasuk ke pendidikan keagamaan. KWP Awards mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas. Ajang ini bertujuan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Restu Wulandari, Ade Chandra, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Retop ini menerima penghargaan dalam KWP Awards 2026 atas inovasi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti perhatian nasional terhadap pembangunan di wilayah timur Indonesia. KWP Awards 2026 digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 16 April 2026, memberikan penghargaan kepada berbagai kepala daerah termasuk dari wilayah timur Indonesia. Bupati Mimika Johannes Retop menerima penghargaan dalam kategori inovasi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ditemui usai acara, Johannes Retop mengungkapkan apresiasinya kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan menyebut penghargaan ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah terpencil tetap mendapat perhatian dan penilaian di tingkat nasional. Saya appreciate ya bahwa kami di Papua ya, kita bisa dilihat oleh wartawan yang ada di sekitar Senayan ini dan kita itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita bangga pasti. Dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua KWP ini, anggota KWP yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami yang secara khusus bupati yang ada di Mimika, di Papua. Dan mungkin saya dapat penghargaan ini bukan karena kerja keras saya sendiri, tapi pasti dukungan dari seluruh masyarakat Mimika,
juga semua perangkat dan semua stakeholder yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada saya dan kepada kami pemerintah sehingga bisa mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Lebih lanjut, John sebagai pemerintah daerah mengatakan keberhasilan program tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Ajang ini digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan media. Restu Wulandari, Adi Chandra, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita akan melihat dari CCTV di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas saat ini dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran melewati jalur flyover. Kita lihat saat ini sedang terjadi antrian kendaraan. Antrian panjang kendaraan ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan dari arah Kapten Tendean yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto ataupun imbas dari antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan. Kami harapkan bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kiri, dan bagi Anda yang ingin memasuki tol dalam kota, Anda dapat menggunakan ruas jalan paling kanan. Selanjutnya di jalur arteri kita lihat dari arah Pancoran atau Cawang yang akan menuju ke Kuningan maupun Semanggi terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Kapten Tendean, dan selepasnya bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Kuningan ataupun ke kawasan Semanggi dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian pemirsa, kita lihat bersama arus lalu lintas di tol dalam kota pada sore hari ini. Dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi terlihat sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Cawang sore hari ini lalu lintas sudah terpantau ramai dan terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang sudah cukup signifikan. Kami harap para pengendara untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, hal ini tentunya demi kenyamanan saat berkendara. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat situasi arus lalu lintas dari Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Barang Wangon, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar walaupun saat ini terjadi antrian kendaraan hanya menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal yaitu sekitar 40 km per jam. Begitupun dari Jalan Raya Terminal Wangon yang akan menuju ke alun-alun Wangon, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar, dan kita lihat bersama bahwa di kawasan Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda 4 dan juga roda 2. Harapan kami kepada para pengendara untuk selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dan juga kami harap para pengendara untuk dapat menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini adalah persimpangan dari segala arah. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat situasi arus lalu lintas yang ketiga dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang maupun Tegal pemirsa, sore hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada sore hari ini. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Namun pemirsa, tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah ini banyaknya kendaraan
besar ataupun kendaraan truk pengangkut barang dan juga bus antar kota yang melintas, sehingga kami harap para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi dan berhati-hati akan kondisi jalan yang bergelombang. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat situasi arus lalu lintas dari Bundaran Taman Ngurah Rai, Bali. Kondisi lalu lintas dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju ke Jalan Airport atau Jalan Bandara Ngurah Rai pada sore hari ini terpantau lancar. Begitupun dari Jalan Underpass Tugu Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam di kawasan ini. Dan dapat kita lihat bahwa yang mendominasi kawasan Bundaran Taman Ngurah Rai Bali pada sore hari ini yaitu kendaraan pribadi roda 4 khususnya. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, perhatikan marka jalan yang berlaku dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April 2026. Sejumlah kapal dilaporkan dimulai menggunakan rute baru memasuki kawasan Teluk Persia pada Rabu 15 April 2026. Motor vessel Bali, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at channel 16. Amerika Serikat blokade Selat Hormuz memasuki hari ketiga pada Rabu 15 April 2026. Sejumlah kapal dilaporkan menggunakan rute baru memasuki kawasan Teluk Persia. Volume arus lalu lintas kapal merosot drastis di jalur pelayaran vital ini. Berdasarkan data pelacakan kapal pada Kamis 16 April 2026, setidaknya 2 kapal berada di bawah sanksi Amerika Serikat terpantau memasuki Teluk Persia melalui jalur tidak biasa. TRT World melaporkan kedua kapal ini adalah kapal pengangkut gas minyak bumi cair atau LPG Summer dan kapal tanker minyak raksasa Honglu atau RHN. Kedua kapal datang dari Uni Emirat Arab atau UEA, berlayar mendekati pesisir Iran, melintasi wilayah dekat Pulau Larak dan Pulau Qesem. Kapal G Summer berlayar dalam keadaan kosong, dilaporkan menyiarkan informasi mengenai kepemilikan dan kru asal Cina. Kapal ini mencantumkan Khor Al-Zubair di Irak sebagai pelabuhan tujuan. Langkah serupa diikuti oleh Honglu, tanker raksasa berkapasitas hingga 2 juta barel minyak mentah, bergerak ke arah barat menyusuri pantai Iran dengan status menunggu perintah. Selain itu ada kapal pengangkut curah Rosalina. Kapal memberi sinyal menuju pelabuhan di Iran membawa muatan bahan pangan. Sementara itu, arus lalu lintas keluar teluk tetap berlangsung meski dalam jumlah yang sangat terbatas. 2 kapal peti kemas, Golbon dan Kasan meninggalkan teluk pada Rabu, lalu kapal tanker Nobler menuju ke arah timur ke Teluk Oman. Situasi di Selat Hormuz memicu perbedaan pernyataan antara pihak Washington dan Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat atau Central Command, CENTCOM, menegaskan blokade solid, tak ada kapal bisa melewati blokade. Diklaim 9 kapal mematuhi perintah putar balik menuju Iran. Hal berbeda disampaikan Iran. Iran mengklaim 1 supertanker minyak Iran berhasil mematahkan blokade Amerika Serikat tanpa merinci nama kapal dimaksud. Kemungkinan kapal adalah kapal tanker Alicia masuk ke wilayah Teluk pada Rabu 15 April 2026. Meski ada pergerakan kapal melalui rute baru, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz secara keseluruhan melambat dan belum terpantau ada tanker minyak mentah Iran keluar dengan muatan penuh melewati selat. Amerika Serikat mengancam akan memutus akses perbankan jika Cina terbukti memfasilitasi transaksi keuangan dengan Iran dan berencana menjatuhkan sanksi sekunder
Di sisi lain, China mengantisipasi ekonomi, terus mendiversifikasi cadangan devisa sepanjang Februari. The facts have shown deepening cooperation between China and Spain serves the Pemerintah China mengecam keras ancaman Amerika Serikat yang berencana menjatuhkan sanksi sekunder terhadap dua bank asal Tiongkok. TRT World Kamis 16 April 2026 melaporkan Beijing menilai langkah ini ilegal karena tidak memiliki otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menegaskan pihaknya menolak segala bentuk tekanan ekonomi sepihak yang dilakukan Washington. Ketegangan ini usai Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Washington melayangkan surat peringatan kepada dua bank China pada Rabu 15 April 2026. Bessent mengatakan pihaknya bisa membuktikan bahwa ada uang Iran mengalir melalui rekening, maka akan menerapkan sanksi sekunder. Langkah ini diambil karena China merupakan pembeli utama minyak Iran, menyerap lebih dari 90% ekspor minyak Iran, mencakup sekitar 8% dari total kebutuhan energi nasional China. Di sisi lain, China mengantisipasi ekonomi dengan cara mendiversifikasi cadangan devisa sepanjang Februari. Selain ancaman sanksi perbankan, Washington meyakini aktivitas pembelian minyak China terhenti dengan langkah militer Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz. Konflik antara Washington dan Teheran makin panas usai negosiasi gagal mencapai kesepakatan di Pakistan pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Sebagai bentuk tekanan, Amerika Serikat menerapkan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, perundingan kedua akan dilakukan. Pakistan disebut sebagai lokasi negosiasi. Ya pemirsa, konflik antara Amerika dan Iran ini di Timur Tengah menarik perhatian dunia. Keduanya tidak menemukan kesepakatan usai perundingan lantaran Selat Hormuz dan nuklir uranium. Di sisi lain, di Asia Timur, Badan Energi Atom Internasional menyatakan Korea Utara meningkatkan kemampuan memproduksi senjata nuklir uranium. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah menarik perhatian dunia. Selat Hormuz dan nuklir uranium menjadi biang kerok negosiasi kedua negara gagal total. Upaya perundingan damai ronde kedua gencar dilakukan. Lagi-lagi pengayaan uranium jadi topik pembahasan. Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi menyatakan Korea Utara meningkatkan kemampuan memproduksi senjata nuklir. The Straits Times melaporkan hal ini disampaikan Grossi pada Rabu 15 April 2026 berdasarkan pemantauan terbaru terhadap aktivitas nuklir saat perang Amerika Serikat dan Iran. Menurut Badan Energi Atom Internasional, aktivitas meliputi pengoperasian reaktor 5MW, fasilitas pengolahan ulang, reaktor air ringan, serta berbagai instalasi lain di kompleks nuklir Yongbyon. Selain itu, ada pembangunan fasilitas baru mirip dengan pabrik pengayaan uranium, menandakan kapasitasnya terus bertambah. Grossi menambahkan program nuklir Korea Utara diperkirakan menghasilkan puluhan hulu ledak. Indikasi ini terlihat dari aktivitas di berbagai fasilitas, termasuk berada di luar Yongbyon. Temuan ini didukung analisis Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 13 April melaporkan citra satelit terbaru menunjukkan ada fasilitas pengayaan uranium diduga bisa menghasilkan material untuk senjata. Badan Energi Atom Internasional belum menemukan bukti keterlibatan teknologi Rusia dalam program nuklir Korea Utara. Grossi menilai kerjasama antara Rusia dan Korea Utara pada 2025 kemungkinan masih terbatas pada proyek nuklir sipil meski masih terus dipantau. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat ini menambah pasukan ke Timur Tengah saat ketegangan makin meningkat dan masa gencatan senjata akan berakhir. Militer Iran mengeluarkan peringatan akan menutup jalur perdagangan
melalui Laut Merah jika blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz tetap berlanjut. Did you see where I did a list last week? 17 years. Presiden Amerika Serikat Donald Trump perintahkan menambah pasukan di Timur Tengah. Washington Post melaporkan berdasarkan pejabat Amerika Serikat, penambahan pasukan dilakukan mendekati akhir waktu gencatan senjata selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu 22 April 2026. Sebelumnya, Washington dan Teheran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan mulai Rabu 8 April 2026. Kini, keduanya belum menyetujui memperpanjang meski upaya negosiasi perdamaian dilakukan. Almost 600 Iowa soldiers have returned home from the Middle East today. Newsweek Rabu 15 April 2026 memberitakan Amerika Serikat menambah kemampuan amfibi, penerbangan dan respon cepat ke armada laut yang terus berkembang dan sudah beroperasi di dekat Iran. Sekitar 6.000 anggota militer Amerika Serikat di atas kapal induk USS George H.W. Bush dan kapal-kapal perang pengawalnya sedang bergerak ke Timur Tengah. Selain itu, 4.200 pasukan Boxer Amphibious Ready Group dan unit ekspedisi marinir ke-11 Korps Marinir diperkirakan tiba jelang akhir April 2026. Pengerahan pasukan bisa meningkatkan ketegangan dan memberikan tekanan maritim kepada Teheran. Tujuan pengerahan pasukan memperkuat blokade di sekitar pelabuhan Iran dan menekan Teheran mencapai kesepakatan mengakhiri perang. Persiapan serangan tambahan atau operasi darat jika gencatan senjata tidak berlanjut. Di sisi lain, militer Iran mengeluarkan peringatan akan menutup jalur perdagangan melalui Laut Merah jika blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz berlanjut. Kepala Pusat Komando Militer Iran Ali Abdullahi menekankan jika Amerika Serikat melanjutkan blokade dan menciptakan ketidakamanan bagi kapal dagang dan tanker minyak Iran, maka gerbang melanggar gencatan senjata. Di lain sisi, hubungan Rusia dan Cina semakin erat saat makin memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Moskow siap membantu menutupi kekurangan energi Cina dan negara-negara lain saat krisis energi dipicu perang di Iran. Gangguan pasokan energi global ini terjadi saat ini menguntungkan Rusia. Saat memanas konflik antara Amerika Serikat dan Iran, hubungan Rusia dan Cina makin erat. The Moscow Times Rabu 15 April 2026 melaporkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Moskow akan membantu menutupi kekurangan energi Cina dan negara-negara lain saat krisis energi dipicu perang di Iran. Lavrov mengunjungi ke Cina pada 14 dan 15 April 2026 membicarakan berbagai isu penting dalam hubungan Cina-Rusia. Termasuk dampak krisis energi akibat kenaikan tajam harga minyak dan gas di seluruh dunia dalam hampir 7 minggu sejak perang Iran dimulai. Cina mengimpor sekitar 40% minyak melalui Selat Hormuz, sebagian besar telah diblokade sejak perang Amerika Serikat dan Iran meningkat. Cina kembali melawan tarif impor 104% dikenakan Trump dengan menerapkan tarif 84% kepada barang-barang impor Amerika Serikat. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Tiongkok dan Moskow harus memperkuat koordinasi strategis membela kepentingan bersama dan negara-negara berkembang. Cina relatif terlindungi dari guncangan energi berkat impor terdiversifikasi, cadangan strategis yang besar, dan investasi bidang energi terbarukan. Meski begitu, krisis berkepanjangan mendorong bergantung pasokan dari Rusia. Gangguan pasokan energi global terjadi saat ini menguntungkan Rusia karena harga pasar minyak dan gas jauh lebih tinggi dan Rusia tidak perlu menawarkan diskon kepada pembeli Asia yang khawatir tentang sanksi dan risiko tarif. Sementara itu, Cina juga mendesak Iran membuka kembali Selat Hormuz usai mengalami penurunan pasokan minyak mentah. Cina merupakan salah satu negara yang ikut terdampak krisis energi akibat perang di Iran yang melibatkan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026. Cina mendesak Iran membuka kembali Selat Hormuz usai mengalami penurunan pasokan minyak mentah. Middle East Monitor memberitakan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menelepon Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu 15 April 2026 meminta Iran memulihkan lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz.
Wang mengatakan kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan sah Iran sebagai negara pesisir Selat Hormuz harus dihormati dan dijunjung tinggi. Selain itu, kebebasan dan keamanan navigasi di selat internasional ini harus dipastikan. Memulihkan lalu lintas normal di selat ini merupakan seruan bersama dari komunitas. Percakapan telepon Wang dan Arakci terjadi saat Teheran dan Washington sepakat gencatan senjata. Awal gencatan senjata, Rabu 8 April 2026, Iran setuju membuka Selat Hormuz namun dibatalkan lantaran Israel menyerang milisi Hizbullah di Lebanon yang merupakan sekutu Iran. Sejak Iran digempur Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Penutupan mengakibatkan banyak negara mengalami krisis energi, lantaran Selat Hormuz merupakan 1/5 jalur perdagangan minyak dan gas dunia. China merupakan salah satu negara ikut terdampak krisis energi. Dalam pembicaraan telepon dengan Arakci, Wang Yi menekankan Beijing mendukung gencatan senjata dan perundingan damai demi kepentingan rakyat Iran dan negara di kawasan serta dunia. Berita nasional petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Oman ini merupakan negara di semenanjung Arab yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, mencari pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad. Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah,
kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutrasok tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal semenanjung Arab lebih dekat. Ya, pemirsa, musisi asal Inggris Raya ini membuka babak baru dalam karir musiknya melalui perilisan album kedua yang bertajuk This Music May Contain Hope. Di album ini, Raya menampilkan eksplorasi musik dan emosi yang lebih mendalam. Musisi berbakat asal London, Inggris, Ray merilis album studio kedua yaitu The Music May Contain Hope pada Jumat 27 Maret 2026. Karya ini menjadi sequel sangat dinantikan setelah kesuksesan album My 21 Century Blues sempat menduduki posisi kedua tangga lagu Inggris pada tahun 2023. Berdasarkan laman Billboard, The Music May Contain Hope berisi 17 lagu merangkum perjalanan emosional Ray. Urutan lagu terbagi dalam 4 babak, menggambarkan transformasi suasana hati dari kegelapan menuju cahaya terang. Album ini menunjukkan keberanian Ray dalam menyampaikan cerita personal melalui musik yang lebih jujur dan terbuka. Proyek terbaru ini disebut sebagai karya ambisius Ray, menggabungkan berbagai warna musik, mulai dari pop, soul, hingga sentuhan alternatif menegaskan identitas artistik Ray yang terus berkembang. Melalui lirik yang intim dan aransemen yang minimalis, Ray mengajak pendengar musik ke dalam cerita pribadi tentang perjuangan, harapan, dan proses penyembuhan diri. Dalam proyek album kali ini, Ray berkolaborasi dengan nama besar seperti komposer Hans Zimmer hingga musisi legendaris Al Green. Kehadiran London Symphony Orchestra dan anggota keluarga Ray, Ama, serta Absolutely memberikan sentuhan harmonis sangat megah dan personal. Perilisan album ini sekaligus menandai era baru bagi Ray sebagai musisi yang semakin matang. Respon positif deras mengalir dari penggemar. Respon positif deras mengalir dari penggemar. Ini menunjukkan antusiasme terhadap arah musik baru Ray. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.